Happy Eid Mubarak buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. So today I will tell to you how I manage my time during my internship period and me as a uni student. So firstly, sebelum aku mulai, mungkin aku mau introduce dulu my background. Kenapa akhirnya aku membuat kayak how I manage my time, internship, dan kuliah. Emangnya aku pernah ngerasain itu? Ya betul sekali. Jadi last year itu aku lagi internship, terus aku juga lagi kuliah. At the same time, I kerja praktek juga, terus organisasi juga, rank 2 jadi sekretaris di himpunan. So everyone should wondering and ask me how I manage my time. Are you tired? Kok bisa sih? Teman-temanku banyak yang nanya kayak, kamu bisa manage kayak gitu tuh kayak gimana gitu, dan kok bisa, apakah waktu tidurnya cukup atau enggak, dan gimana caranya. Jadi maka itulah kenapa aku membahas tentang manajemen time ini, dan kayaknya ini penting banget buat aku share buat kalian yang nggak tahu buat daily aktivitasnya kayak gimana, dan ini sebagai referensi buat kalian gitu. Apalagi buat kalian yang udah ngikutin Instagram aku, kalau kalian lihat instastory aku masih sempat main, aku masih sempat jalan-jalan, hangout, terus masih sempat belajar musik, main musik, belajar bahasa Inggris. So kayak gimana bisa have fun kayak gitu, emang masih sempat gak sih? Sebenarnya kalau dibilang capek enggak capek, ya pasti capek lah, tapi itu tuh tergantung sama kalian, kayak gimana kalian mau manage waktu kalian sendiri. Dan di sini sebelumnya aku akan show my spreadsheet. Jadi I during my daily life itu di spreadsheet, dan aku bakal ngejelasin ke kalian, dan aku bakal nunjukin kalian spreadsheet aku, hasil daily life aku, adalah jadwal aku. Jadi karena tahun kemarin itu aku sempat magang selama kurang lebih 1 tahun ya, jadi ada 2 semester, itu waktu aku semester 6 dan di semester 7. Jadi aku bakal jelasin yang di semester 6 dulu. Nah, di semester 6 itu kebetulan magangnya ini juga online, jadi terus kuliahku juga waktu itu ya masih online, jadi lebih fleksibel aja sih ngatur-ngaturnya kayak gitu. Nah, biasanya aku divide to the bagian to parts di on weekends and weekdays. Nah, tujuannya apa? Karena sebenarnya untuk hal-hal yang kayak ada sesuatu yang kayak kita kerjain di weekend tapi itu nggak bisa dikerjain di weekdays, dan sebaliknya ada pekerjaan yang di weekdays nggak bisa kita kerjain di weekend. Jadi weekend itu waktunya untuk untuk bersenang-senang gitu lah. Jadi aku divide itu, tapi di sini aku nggak tulis di sini karena aku ada list jadwalnya itu. Kalau aku weekend tuh contohnya kayak di sini, misalnya Sabtu Minggu aku bakal ngapain gitu. Okay, let's talk about kita semester 6 dulu. Dan jadi ini nggak bisa di zoom ya. Nah, kalau kalian lihat di sini aku ngelis mulai dari jam 7 sampai jam 9. Itu adalah jam aku beraktivitas. Jadi untuk jam di luar lainnya, yang di atas jam 9 sampai sebelum jam 6 itu adalah waktunya aku untuk istirahat, tidur, dan lain-lain. Pokoknya nggak ada aktivitas di situ, dan itu fleksibel banget buat aku. Aku mulai beraktivitas mulai dari jam 7 sampai jam 9. Dan ini dia, di sini kalau kalian ada yang putih, ada yang orange. Jadi sebenarnya di sini aku nulisnya tuh kalau yang putih itu adalah jadwal kuliah, proses belajar mengajar, yang mana aku membutuhkan Zoom dan lain-lain. Sedangkan yang orange ini adalah waktu aku belajar secara mandiri. Jadi aku juga nyisin waktu biar aku belajar, biar nanti kalau UAS itu gak hamin satu langsung ini kayak hamin 1 langsung ngebut gitu belajarnya. Aku bukan tipe yang kayak gitu, jadi aku ngebagi juga gimana cara aku belajar.
Nah, jadi di semester 6 ini aku ngambil sebanyak 22 SKS. Dan artinya setiap matkul, misalkan nih matkul bioetika itu ada 2 SKS. Jadi aku harus meluangkan waktu 2 jam untuk belajar mandiri tentang bioetika. Nah, magangku tuh mulai jam 2 sampai jam 6. Jadi di sini tuh aku kadang join dual zoom karena magangku tuh fleksibel banget. Jadi kadang kayak aku izin sama temanku, kayak misalkan di hari Senin itu aku ada kuliah sama magang yang bertabrakan di situ. 1 jamnya aku izin hari Senin, jam aku masuknya jam 3 ya, karena itu kan project as a team. Jadi aku izin sama temanku untuk telat 1 jam. Dan di sini juga aku juga waktu di semester 6 itu sempat ngajar juga. Jadi oh my god, itu benar-benar kayak tapi jadi sebisa mungkin sampai jam 4 misalkan kita ada tugas tempat magang ya, harus ada to do list daily. Nah itu biasanya aku berusaha buat ngerjainnya tuh sebelum jam 4 misalkan kalau aku ada ngajar, biar aku bisa sambil magang juga sambil bisa ngajar gitu. Nah itu kurang lebih dan untuk sisanya itu adalah waktu tidur aku itu semester 6. Sekarang kita ke semester 7. Nah di semester 7 ini kurang lebih sama juga, karena kalau kalian di sini sini aku mulai ini ada jadwal tidur. Terus di sini itu sama, yang hitam ini adalah kuliah proses belajar mengajar yang di kelas itu. Dan di sini untungnya di semester 7 karena aku tahu aku burn out banget kuliah sambil magang. Di sini aku udah ngelepas satu-satu yang kayak aku yang sebelumnya ngajar, jadi aku udah coba untuk mindahin jadwal ngajarku tuh boleh nggak weekend aja gitu, jadi yang nggak mengganggu gitu. Nah di sini untuk nah kebetulan karena yang jadwal kuliah ini kalau nggak salah skripsi TA1, jadi otomatis aku harus hari Jumat itu aku harus kayak mau nggak mau harus izin lah gitu 1 jam. Jadi nggak apa-apa, yang penting untuk jam 2 sampai jam 6 itu benar-benar aku sisihkan itu untuk fokus ke magang, jadi aku nggak bakal masuk telat kecuali di hari Jumat. Dan sampai kayak ini, tapi ada tambahan lagi, aku ikut bimbel untuk persiapan bahasa Inggris. Aku ikut bimbel online juga sih. Dan itu dimulai setiap Senin, Rabu, Jumat. Aku ngambilnya dari jam 7, jadi 3 jam aku belajar bimbel. Tapi di sini ada break sampai jam 6, itu aku buat mandi, istirahat, sama kalau misalkan aku ada kerjain tugas. Dan juga untuk tugas-tugasnya biasa aku kerjain yang di putih-putih ini. Yang di putih-putih ini, misalkan di putih ini tuh asesmen, jadi di jam ini tuh aku belajar sekaligus ngerjain tugas-tugas dari asesmen gitu. Terus di sini yang orange itu yang orange ini tuh sebenarnya kayak pekerjaan mandiri. Jadi misalkan aku sisihin juga untuk 1 jam ini, aku kan bimbelnya Senin, Rabu, Jumat, jadi aku sisihkan Selasa sampai Kamis itu untuk mengulang materi tentang TOEFL aku. Terus aku belajar juga belajar ini KKI. Terus ini belajar bahasa Swift juga karena dapat magangku kan aku sebagai developer, dan aku ngerasa aku masih kurang gitu dalam belajar bahasa Swift, jadi aku belajar juga di sini. Terus untuk di sini aku juga nyisin waktu untuk di hari Kamis itu untuk ngerekam semua kira-kira weekly mingguan ada yang kelewat gitu. Jadi aku ngerjainnya di situ. Nah habis itu udah aku harus tidur di jam 10 gitu. Jam 10. Nah jadi cara aku ngatur waktu ya guys kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalian yang penasaran weekdaysnya kayak gimana, nah ini contoh weekdays, tapi ini adalah weekdays aku. Jadi ini adalah weekdays aku di hari
di weekend. Jadi biasanya aku sisihin waktu kayak gini. Ya seperti inilah contohnya. Dan di sini juga aku lebih fleksibel di semester 8 ini karena ya aku juga sekarang lagi ikut magang kan, tapi magangku ini benar-benar fleksibel, itu 10 jam per minggu. Jadi aku poin-poinin aja, misalkan 1 jam itu aku satu hari itu aku pengen berapa jam gitu ke kantor. Aku list aja di sini. Ini jadwal kuliahku, ini jadwal asistenku juga. Ini juga ada jadwal asisten di sini. Ya kurang lebih seperti itulah jadwal kegiatanku. Seperti aku tunjukkan tadi, itu adalah jadwal kegiatanku di semester 6, semester 7 waktu aku lagi lagi magang sambil kuliah. Terus untuk weekend itu aku ngerjainnya bebas-bebasnya dari kalian, bisa bias organisasi atau apapun. Dan ini aku juga agak fleksibel. Kalau misalkan banyak yang bertanya, berarti wah kamu berarti kayak belajar terus dong, kayak nggak ada waktu breaknya. Jawabannya ada. Jadi kalau kuliah itu biasanya kuliah misalkan 2 jam, biasanya tuh nggak tepat kita keluarnya 2 jam, kadang di 1 jam 30 menit dosennya udah keluar. Nah itu 30 menit lagi aku manfaatin kayak buka sosial media, balasin chat atau apapun. Dan untuk aku belajar mandiri itu, kalau aku belajar mandiri tuh biasanya aku pakai Pomodoro time yang kayak 45 menitnya tuh aku belajar, 15 menitnya tuh aku break dulu biar otaknya tuh nggak terlalu panas. Tapi kalau belajar terus kan itu kita juga ngerasain kayak capek gitu. Terus kayaknya it's enough, itu dulu yang bisa aku share sekarang. Untuk hal lainnya mungkin kalian bisa komen juga, aku bakalan share apa gitu. Dan spesial buat di video kali ini, aku bakalan share template-nya ke kalian dengan syarat jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Habis itu kalian screenshot and kirim di Instagram aku. Nanti aku bakalan balas dan kirimin kalian link untuk format spreadsheet kayak gini. Oke, thank you.